Sidang diizin berapa hari? Kan ada yang nanya juga, MT itu bisa libur nggak izin katanya. Rupanya bisa ya? Bisa. Berapa lama izinnya? 2 hari kalau nggak salah. Apa aja tuh yang diajarin di MT? Di kelas? Di kelas itu diajarin ya pastinya ilmu dasar kelapa sawit. Nah, di situ siapa ya samping yang ngantuk tampar. Dulu di kampus kan ya diajari juga ancak tetap ancak giring seperti apa, cara menentukan jarak tanam lah. Oh, berarti dari buka lahan Buka lahan sampai ke replanting. Sampai ke replanting. Oh, gitu. Nah, 3 minggu di situ kita belajar, bukan belajar, kita belajar ini manen. Bukan kita yang manen, kita yang suruh manen ya. Manen sendiri ya? Dikasih egrek, dikasih Dodos. apa ya. Welcome back to my YouTube channel, Hai Sawit Bebas. Sebelum menonton video ini, ayo teman-teman Hai Sawit Bebas, kita bantu yuk untuk klik like-nya, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik berikutnya. Bang Ari, akhirnya ketemu lagi. Kawan lama ini. Itu kawan lama, itu dadanya apa? Biasa. Gila. Jadi gimana kabarnya sekarang? Di mana sekarang ini? Ya alhamdulillah baik-baik lah. Oh gitu ya, sehat. Sekarang di mana posisinya? Kalau sekarang aku di Belitung lah ini. Belitung ya? Belitung. Swasta juga ya? Swasta. Besar perusahaannya? Ya kalau perusahaannya besar juga lah. Oh ngeri ya. Jadi gimana? Alumni Triputra ya? TAP? Betul. Oke ya. Sebelum ke situ Pak, Bang Ari. Tadi gua bilang abang atau Pak ya, lupa ya. Oh, biar akrab kan, seumuran itu abang aja. Oh iya oke ya. Siap Bang. Jadi Bang gini, sebelum kita memulai jauh, kita cerita tentang pengalaman abang yang katanya lulusan alumni MT Triputra Ago Pesada. Jadi di kita ini di Hai Sawit Bebas ini Bang, ada namanya jargon lah kurang lebih gitu. Jadi kalau saya bilang salam hai, ya, jadi abang harus angkat tangan juga, kita hormat sawit bebas. Gini. Tapi dengan semangat, karena kita ini channel semangat. Sawit bebas. Orang-orang planter harus Semangat. Oke. Siap. Oke Bang. Oke. Welcome back to my channel, my YouTube channel. Salam hai Sawit Bebas. Keren kali ya. Oke, Bang. Ada beberapa pertanyaan, mungkin banyak banget di komen-komenan YouTube waktu gua interview rekan-rekan yang lulusan MT kayak Eagle High, ada ya, beberapa perusahaan lainnya yang besar. Ada pertanyaan, Bang, kalau Triputra Ago Pesada gimana Bang? TAP gimana? Soalnya kan setahu gua TAP kan selalu membuat atau lowongan MT ya. Batch, betul. Sampai batch berapa tuh? Lu Ya. sendiri Bang? Kalau aku sendiri aja tahun 2017 itu batch sudah 46. 46 kali lah, 40 angkatan berarti. Itu nomor yang paling bagus. Satu angkatan? Tahu kan nomor 46 punya Rossi. siapa? Ah, itu. Sekarang Rossi masih ya, udah tua sekarang, udah nggak itulah. bagus. Oke. Lanjut gimana? Jadi Bang, mungkin karena teman-teman rekan-rekan juga pengen tahu, ada yang diterima mungkin di TAP sekarang, yang MT-nya, ada mungkin yang pengen juga masuk TAP. Jadi proses MT-nya itu seperti apa Bang? Karena setahu gue ya Bang, setiap PT itu kan beda-beda proses tuh. Betul. Ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang bahkan nggak MT. Dan juga gajinya biasanya itu. Jadi gimana Bang? Boleh minta tolong diceritakan sama rekan-rekan Hai Sawit Bebas yang pengen tahu pengalaman calon-calon planters maupun planters yang sudah aktif. Oke. Jadi mungkin ini pengalaman sambil santai aja kita Bang ya. Oke lah. Ya, sambil santai cerita pengalaman saya di MT lah ini ya. Oke. Jadi kalau di MT Triputra itu sebenarnya banyak hal positif yang kita dapat. Oke. Positif apa tuh? Positif. Jadi di Triputra itu MT itu benar-benar kita dididik sesuai dengan kultur Triputra juga gitu. Oh, kultur Triputra seperti apa tuh? Aku paling ingat tuh, walaupun ini alumni kan, ada 5. Integrity and ethics, excellent, compassion. Oh salah. Lanjut. Jadi ada berapa? 4. Apa itu? Integrity and ethics, excellent, Yes.
compassion, Oke. humility. Woi, masih apa Masih Bang? hafal lah. Ngeri memang Karena ini didikan itu adalah MT-nya. hal positif Oh, oke. untuk dijalankan setiap hari, walaupun udah nggak di Triputra itu harus tetap ditanamkan. Kira-kira yang udah lulus MT sekarang bakalan hafal nggak yang kayak gitu-gitu? Pasti hafal. Pasti hafal ya. Karena setiap bangun tidur itu yang ditanya, mau tidur pun itu yang ditanya. Bener-bener ya. Terus Bang, sebenarnya Abang tuh proses masuk MT itu seperti apa sih? Dari mana awalnya? Abang lulusan mana sekolah? Kalau sekolah ya lulusan Politeknik. Politeknik Kelapa Sawit. Oh, Di mana tuh? Di Bekasi. Oh, ya, biasa. Pura-pura nggak tahu. Nah, jadi disitulah aku habis mau lulus ini udah bingung mau kemana aku Mau ini. lulus nih sebelum sidang atau Sebelum sidang itu. Oke. Walaupun sebelum sidang udah mikir ke depan mau kemana aku nih kok belum dapat kerjaan. Tengok kawan udah ada yang kerja. Aduh, aku belum Termasuk dapat. gua udah ya. Oke. Nah, akhirnya ada masuk Triputra katanya mau rekrut. Wah, aku coba tes kan. Oh, Triputra masuk ke kampus. Iya, betul masuk ke kampus. Loh. Oke. Aku ikut tes ini tes rupanya. Gimana prosesnya Bang? Itu harus detail nih. Prosesnya ya seperti biasa pendaftaran kan. Pendaftaran ngisi formulir apa, tes psikotes. Oh, Habis ada tes psikotes. tesnya di sana? Iya, di kampus juga. Oke, berarti datanglah HRD berapa orang tuh dulu? Ya, langsung tes di kampus, psikotes, sudah psikotes. Nanti selang beberapa hari diumumkan siapa yang lulus untuk interview. Berapa hari tuh setelah psikotes di Kalau nggak salah seminggu lah ya kemarin itu. isi psikotesnya apa sih Bang? Banyak yang nanya loh. Psikotes Umum atau ada lah. yang detail? Umum, ada yang gambar-gambar, nyusun angka itulah ya, psikotes. Oh iya, jadi informasi buat rekan-rekan Hai Sawit Bebas, memang psikotes kalau misalkan memang umum artinya bisa kita pelajari. Kita bisa pelajari di banyak-banyak soal, pokoknya sering isi soal aja sih. Soal di internet banyak soal-soal psikotes bisa download dan bisa dipelajari, kayak gambar tuh harus jangan gambar kelapa ya kan, gitu-gitulah mudah-mudah ya. Jadi berapa hari tuh setelah itu? Seminggu habis itu interview. Oh, seminggu nunggunya. Iya, seminggu. Seminggu ada Interview. pengumuman. Pengumuman. Pengumumannya bentuk apa? Ada di email sih. Oh, email. Kan ada formulir, masukkan email. Oke, nama-namanya. Nama-nama siapa yang lolos nih. Habis itu ada panggilan tanggal sekian interview, HRD datang lagi. Udah, kita interview satu-satu di situ. Apa interviewnya, Pak? Ya interviewnya kalau udah pasti HRD sawit ditanya, apalah pengetahuan sawit tentang sawit nih. Oh. Nah, modal-modal dasar gitu. Oh iya, karena kan HRD juga paling pengen tahu gambaran umum lah ya. Tahu nggak sih sawit apa itu? sih sawit? Kan nggak mungkin juga detail kalau HRD lah ya. Iya lah, paling rotasi panen apa sih? Ya. Kalau kita belajar walaupun dasar-dasarnya pasti bisa lah. Oke. Dan dari situ HRD tok ya yang HRD. interview. Oke. HRD ya adalah walaupun HRD tapi pasti tahu lah itu kan. Ya. Nah, habis dari situ udah interview berapa bulan nggak sampai sebulan lah, berapa minggu, kalau nggak salah 2 minggu lah 2 minggu setelah interview. setelah interview. Oke. Setelah interview dapat email lagi bahwa dinyatakan lolos. Nah, Oke. dinyatakan lolos, kita ngisi surat pernyataan dari orang tua bahwanya ini anaknya mau ikut MT gitu. Oke. Nah, di situ kan, nah ikut MT. Habis itu aku dulu itu belum sidang itu. Belum sidang MT. Iya. Oh, jadi oke. Itulah udah Berapa mau, lama sebelum sidang? pokoknya langsung dibelikan tiket itu habis itu kan langsung keluar tiket itu. Jadi sidang harus Berapa lama tadi habis interview? habis itu 2 minggu. 2 minggu 2 minggu langsung keluar diberikan tiket. Wow. Oh iya, saya lupa lagi, sebelum diberikan tiket MCU dulu. Oh, ada MCU. Nah, MCU untuk tes kesehatan lah itu. Berapa lama tuh? Pokoknya nggak lama lah, itu seminggu, paling lama 2 minggu kalau Pas nggak salah. MCU abang perokok kan? Perokok kadang-kadang. Perokok. Berarti MCU lebih kepada spesifik lah ya. Ya kayak, sebenarnya untuk mendeteksi ada penyakit berat apa enggak sih. nanti tiba-tiba meninggal ya kan? Jadi mereka pas lagi MT suruh lari-lari Nggak kuat. kena jantung kan. Oh, iya. Resiko Asma. kan. Penyakit berat, karena penyakit yang seperti sakit gigi itu sih sebenarnya bukan menjadi masalah besar sih. Saya Hati kan bang, itu berat juga. Nah, itu kalau hati tentang cewek. Berat itu. Oke lanjut. Oke lanjut. Nah dari MCU itulah suruh, udah kan datang ini email harus siapkan inilah untuk persiapan MT kan. Nah, Administrasi. ini itulah. Nah di situ pula lah kita kan belum lulus nih.
kita belum sidang, skripsi pun apa dulu tugas akhir Tugas lah. akhir. Nah, tugas akhir pun ibaratnya belum fix, masih ada revisi inilah itulah mungkin kesibukan itu. Mau nyiapin MT, ini tugas akhir belum selesai, sidang pun belum. Nah, yang lebih asik lagi itu, aku sebelum sidang itu nginap di rumah dosen juga. Karena apa? Minggu depan harus berangkat MT, sedangkan sidang belum sama sekali ya. Oke, didulukan berarti ya. Didulukan, makanya dulu orang-orang wisuda itu pada ganteng-ganteng. Aku botak sendirian. Bentar. Berarti bentar. Berangkat nih Berangkat. MT. Habis itu MT 2 bulan baru ada wisuda. sidangnya kapan? Nah, sidang itu seminggu sebelum keberangkatan MT. Oh. Harusnya sidang itu bulan depan, kita yang lulus di MT Triputra itu dipercepat sidangnya. sidangnya khusus. Oke, sidang semua terus berangkat. Nah, itulah. Terus berapa bulan tuh? 2 bulan di MT. Nah, kita minta izin ke manajemen lah intinya. Saya masa kita kuliah nih belum wisuda nih. Nah, Oh iya, wisuda kan setahun Nah, ya, apalah. jadi kita minta kebijakan kita ikut wisuda gitu. Jadi 2 bulan kita wisuda ikut di kampus ya. Namanya lagi MT kan masih botak lah, hitam lah. Tapi nggak apa-apa yang Bentar, berarti sebelum pas datang itu botak. Nah, jadi kalau dulu pas zaman aku MT di Triputra itu kepala harus botak. Jadi kita disclaimer ya, maksudnya itu kan zaman MT-nya Abang sendiri Iya, kan tahun tahun 2017. Kita sekarang nggak tahu, mungkin ada perubahan nggak tahu ya. Kalau mau sebenarnya ada foto-foto gitu pas aku botak. Ya nanti kita lah, tampilkan kalau foto-fotonya ada ya. Bisa, Nanti kita lah, ya. tampilkan foto-fotonya di sini. Oke. Jadi di sana tuh urutan MT aku masih ingat. Yang pertama adalah pendidikan kedisiplinan di training center, cuma dulu sama polisi. Oke, polisi. Polisi yang mendidik. Jadi baru datang udah suruh ini yang punya jenggot apa ini? Kumis. Ingatnya jenggot Kumis, terus ya. jenggot. Oh, siap-siap lah itu dapat hukuman. Oh gitu. Oh, jadi sebelum situ harus cukup semua harusnya. Harusnya. Cuman kita nggak tahu Cuma kan. kan nggak tahu. Nah, dari situlah kita belajar yang awalnya mungkin nggak bisa bangun pagi, disitulah kita bisa bangun pagi. Makan lama-lama harus selesai. Wah, betul-betul disiplin sama polisi itu ya. Oke, terus Itu kalau sama polisi seminggu pertama. seminggu ditempa oleh polisi. Kedisiplinan ya, Disiplinan. fisik dan lain-lain ya. Ya, nanti habis di situ baru nanti belajar di kelas. Oh, habis seminggu itu belajar di Nah, kelas. di kelas, in kelas itu Berapa lama tuh? 2 bulan dulu karena kan balik nah, sidang. Ya, Sidang diizin berapa hari? Kan ada yang nanya juga, MT itu bisa libur nggak izin katanya. Rupanya bisa ya? bisa Berapa lama izinnya? 2 hari kalau nggak salah. 2 hari. Iya. Jadi dari di mana? Di Jambi. Jambi, dari Jambi ke Jambi, Bekasi, Bekasi 2 hari balik lagi. balik lagi. Oke. Ikut MT lagi. MT lagi. Nah, itulah. Terus MT? Itu sampai mana tuh ya? Ya pokoknya udah selesai pendidikan kelas. kelas ya. Jadi habis pendidikan itu kan kelas. Nah, itulah yang menjadi hal terberat. Itu yang menjadi hal terberat itu pelajaran di kelas. Tahu sendiri kalau orang lapangan di kelas itu seperti apa? Oke. Pemateri menjelaskan, mata pun ikut AC lagi. Oh. Gitu. Itulah. Tapi ada seninya juga. Jadi di situ kita gimana sih caranya kita nggak ngantuk kok nih? Nah, di situ siapa yang samping yang ngantuk tampar. Ditampar. Iya. Itu diajarin atau gimana? Ya itu ya. Biar nggak ngantuk sama-sama nggak ngantuk. Diajarin atau gimana? Ya, diajarin. Oh, dikasih tahu Ya, biar nggak ngantuk. Pokoknya gimana caranya nggak ngantuk? Udah tampar. Sakit. Oh iya, sampai bangun lagi. Enak juga ya. Oh, iya, makanya siapa yang ngantuk asik ini ada kesempatan ini. Oke. Aku mah. Oh. Terus. Apa Gua aja tuh yang diajarin di MT? Di kelas? di kelas itu diajarin ya pastinya ilmu dasar kelapa sawit. Ilmu dasar. Ya. Walaupun kita belajar di kampus diajarin lagi. Tetap diajarin lagi. Ya. Dan itu pun nggak jauh beda.
Gak jauh beda. Nggak jauh beda. Mungkin lebih pada beda SOP lah ya. Nah, SOP cara kerja aja. Kalau standar apa semua ya hampir sama lah. Semua. Oke. Contohnya apa, Bang? Contohnya kayak rotasi panen. Rotationnya 6/7 gitu. Ancak tetap, ancak giring. Dulu di kampus kan ya diajari juga ancak tetap, ancak giring seperti apa. Cara menentukan jarak tanam lah. Oh, berarti dari buka lahan Dari buka lahan sampai ke replanting. sampai ke replanting. Oh, iya ya, total ya. Berarti selama berapa lama tuh kelas? Di kelas 2 bulan. Hah? 2 bulan. Berarti habis sidang balik lagi udah nggak kelas dong? Habis lagi nggak kelas, dia langsung, pokoknya habis kelas 2 bulan kita ngikut, intinya itu kan training center di dalam kebun kan. Nah, jadi sebulan itu kita ngikut lah, kita bagi berapa kelompok ngikut, dititipkan ke OJT. Belum OJT, Belum. belajar cuma di lapangan, ikut ke Didampingi oleh asisten. ikutkan ke asisten gitu. Oh, iya, di iya. lingkup sekitar Jadi training center. asistennya asisten lah ya. Nah, itu. Oke. Berapa lama tuh? Sebulan itu. Sebulan berarti seminggu belum. Oke. Sebenarnya nggak sebulan penuh sih, 3 minggu lah. 3 minggu. Nah, 3 minggu di situ kita belajar, bukan belajar, kita belajar ini manen. Bukan kita yang manen, kita yang suruh manen ya. Manen sendiri ya? Dikasih egrek, dikasih Dodos. apa ya. Nyemprot, kita suruh nyemprot. Sebenarnya itu mengajarkan bahwa berapa beratnya sebagai seorang pekerja. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info menarik lainnya yang akan muncul di channel Sawit Bebas. Terima kasih banyak. Salam hai, Sawit Bebas.